keempat ingin mempresentasikan hasil kerja kami dengan makalah yang berjudul Sewa Guna Usaha. Saya Citra Cersati sebagai moderator dan teman saya Christopher Tomna sebagai pembawa materi. Tanpa membuang waktu, saya akan memulai presentasi kali ini kepada pemateri 1. Saya persilahkan. Yang pertama, pengertian sewa guna usaha. Sewa guna usaha adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara modal usaha dengan hak opsi maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi untuk digunakan oleh lesi selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Yang kedua, jenis-jenis leasing. Jenis-jenis leasing terbagi atas 5 bagian. Yang pertama, financial leasing atau sewa guna usaha pembiayaan. Dalam sewa guna usaha ini, perusahaan sewa guna usaha atau lessor adalah pihak yang membiayai penyediaan barang modal. Financial leasing atau sewa guna usaha terbagi atas 2. Yang pertama, direct atau financial leasing. Transaksi ini terjadi jika lesi sebelumnya pernah memiliki barang yang dijadikan objek leasing. Yang kedua, sell atau leaseback. Dalam transaksi ini, lesi menjual barang yang telah dimiliki kepada lessor. Jenis-jenis yang kedua, operating leasing atau sewa menyewa biasa. Dalam sewa guna usaha ini, perusahaan sewa guna usaha membeli barang modal dan selanjutnya disewa gunakan kepada penyewa guna usaha. Yang ketiga, sell lease atau sewa guna usaha penjual. Suatu transaksi sewa guna usaha di mana produsen atau pabrikan jika berperan sebagai perusahaan sewa guna, sehingga jumlah transaksi termasuk bagian laba sudah diperhitungkan oleh produsen atau pabrik. Yang keempat, leveraged leasing. Suatu transaksi sewa guna usaha selain melibatkan lessor dan lessee juga melibatkan bank atau kreditor jangka panjang yang membiayai bagian terbesar transaksi. Yang kelima, cross-border atau lease. Transaksi pada jenis ini merupakan suatu transaksi leasing yang dilakukan dengan melewati batas suatu negara. Selanjutnya, penggolongan perusahaan leasing terbagi atas 3 bagian. Yang pertama, independent leasing atau company. Perusahaan sewa guna usaha merupakan suatu perusahaan yang berdiri sendiri, tidak terkait dengan suatu produsen barang modal. Yang kedua, non-independent leasing company. Perusahaan sewa guna usaha ini merupakan suatu perusahaan yang mempunyai hubungan langsung dengan produsen barang modal. Yang ketiga, lessee broker atau PK. Berfungsi mempertemukan calon lessee dengan pihak lessor yang membutuhkan suatu barang modal dengan cara leasing, tetapi lessee broker ini tidak memiliki barang atau peralatan untuk memegang transaksi leasing untuk atas namanya. Kemudian materi selanjutnya adalah contoh dari perusahaan leasing. Perusahaan leasing yang berdiri sendiri atau independen dari supplier atau produsen. Perusahaan dapat memperoleh barang dari berbagai supplier atau produsen. Pertama, SOF atau Summit Auto Finance. Yang kedua, FIF, Federal International Finance. Yang ketiga, WOM Finance. Perusahaan leasing yang didirikan sendiri oleh produsen untuk membiayai penjualan produk-produknya. Kemudian, keuntungan sewa guna leasing. Pembiayaan melalui leasing merupakan pembiayaan yang sangat sederhana dalam prosedur dan pelaksanaannya. Dan oleh karena itu, leasing yang digunakan sebagai pembayaran alternatif tampak lebih menarik. Sebagai suatu alternatif, sumber pembiayaan modal bagi perusahaan-perusahaan, maka leasing didukung oleh keuntungan-keuntungan sebagai berikut. Yang pertama, lebih fleksibel. Yang kedua, tidak diperlukan jaminan. Yang ketiga, capital saving. Yang keempat, cepat dalam pelayanan. Yang kelima, pembayaran angsuran leasing diperlukan sebagai biaya operasional. Kemudian, sebagai pelindung terhadap inflasi,
adanya hak opsi bagi leasing pada akhir masa leasing. Kemudian adanya kepastian hukum, dan yang terakhir, terkadang leasing merupakan satu-satunya cara untuk mendapatkan aktiva bagi suatu perusahaan. Materi selanjutnya adalah pihak-pihak sewa guna usaha leasing. Yang pertama ada lessor. Lessor merupakan perusahaan leasing yang membiayai keinginan nasabahnya untuk memperoleh barang-barang modal. Yang kedua ada lessee, adalah nasabah yang mengajukan permohonan leasing kepada lessor untuk memperoleh barang modal yang diinginkan. Dan yang ketiga supplier, yaitu pedagang yang menyediakan barang yang akan di-leasing sesuai perjanjian antara lessor dengan lessee. Bank dan kreditur. Dalam suatu perjanjian atau kontrak leasing, pihak bank atau kreditur lain tidak terlihat secara langsung dalam kontrak tersebut, namun pihak bank memegang peranan dalam hal penyediaan dana kepada lessee. Sekian materi dari kami, bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.